Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ayyuhan nas, usikum awwalan wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi wakila wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Summa amma ba'd. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai pada siang hari yang sangat berbahagia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insyaallah ta'ala diberkahi oleh Allah ta'ala ini, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Kemudian selanjutnya, tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa kita, beliau yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Umat al-Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Silaturahmi atau menyambung hubungan kekerabatan adalah merupakan kewajiban setiap dari kita sebagai seorang muslim setelah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83, wa idh akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah tatkala kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mengambil perjanjian dengan Bani Israel, la ta'buduna illallah, janganlah kalian menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bil walidaini ihsana. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada mereka, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian dengan sebenar-benarnya berbuat baik. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan wadil qurba, dan hendaklah kalian berbuat baik atau hendaklah kalian senantiasa melakukan kebaikan terhadap kerabat-kerabat kalian. Perhatikan umat al-Islam, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali menyebutkan haknya. Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali menyebutkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali memerintahkan kepada kita untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la ta'buduna illallah, janganlah kalian menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Janganlah kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian di samping berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu umat Islam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak keluarga atau menyebutkan hak kerabat kita. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian hendaklah kalian berbuat baik dengan sebenar-benarnya berbuat baik. Kemudian wazil qurba, dan demikian pula kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian berbuat baik kepada kerabat kalian. Umat Islam rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Oleh karena urgensinya menyambung tali silaturahmi atau menyambung hubungan kekerabatan di antara kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan banyak ancaman dan peringatan kepada kita semua yang berani memutuskan tali silaturahmi atau hubungan kekerabatan di antara kita, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Umat Islam, maka di antara bahaya dan ancaman bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi adalah azabnya akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia tanpa mengurangi azabnya kelak di akhirat kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ajdaru ayu ajjara li sahibihi al-uqubah." Tidak ada satu dosa apapun itu, kata Rasulullah, yang lebih pantas untuk disegerakan azab bagi pelakunya, ma'a ma yundasaru lahu, di samping azab tersebut disimpan kelak baginya juga di akhirat, minal baghi, daripada dosa orang-orang yang melampaui batas, daripada dosa orang yang sewenang-wenang, wa qati'atir rahim, dan dosa orang yang memutuskan tali silaturahminya atau memutuskan tali kekerabatannya. Umat Islam rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, di antara bahaya yang akan didapatkan oleh orang yang memutuskan tali silaturahmi adalah ia tidak akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata," tidak akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "qati'un," orang yang memutuskan tali silaturahmi, orang yang memutuskan tali kekerabatan. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika beliau mengomentari hadis yang barusan kita bacakan, beliau mengatakan hadis ini bisa ditinjau dari dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, kata beliau, adalah man yastahillu al-qati'ah, barang siapa yang menghalalkan perkara memutuskan silaturahmi, atau dia meyakini bahwa memutuskan tali silaturahmi adalah perkara yang halal bila sababin wala syubha, tanpa sebab dan tanpa syubhat di kepalanya, ma'a ilmihi bitahrimiha, sedang dia mengetahui bahwa perkara ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, fa hadza kafirun, maka sungguh dia telah terjatuh kepada kekufuran. Yuhalladu finnar, maka dia telah akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka Jahannam, wa la yadkhulul jannata abada, dan dia tidak akan memasuki surga selama-lamanya, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Penafsiran kedua, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala adalah la yadkhuluha fi awwalil amri, bahwa orang yang memutuskan tali silaturahmi, orang yang memutuskan tali kekerabatan di antara mereka, tidak akan masuk surga di awal waktu, ma'as-sabiqin, bersama dengan orang-orang yang terdahulu memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Bal yu'aqabu bi ta'akhurihi, akan tetapi ia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diakhirkan masuk surga. Umat Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, dan di antara bahaya yang akan didapatkan oleh orang yang memutuskan tali silaturahmi adalah ia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dan celakalah bagi orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Ketika seseorang telah mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun penolong baginya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 22 sampai dengan 23, "Fahal asaitum in tawallaitum?" Maka apakah kiranya jika kalian berkuasa antufsidu fil ardi, maka kalian berbuat kerusakan di atas permukaan bumi ini, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutuskan tali silaturahmi di antara kalian, ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka itu orang-orang yang berkuasa lalu kemudian berlaku sewenang-wenang, orang-orang yang merusak di atas permukaan bumi ini, orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi di antara mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa asammahum wa a'ma absarahum, dan Allah Subhanahu wa taala membuat tuli telinga mereka, dan Allah Subhanahu wa taala membuat buta mata-mata mereka. Oleh karenanya umat al-Islam, Ali bin Al-Husain rahimahullah pernah mewanti-wanti anaknya, pernah mengingatkan anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, la tusahibanna qati'a rahimin." Jangan sekali-sekali engkau membersamai, jangan sekali-sekali engkau berteman, jangan sekali-sekali engkau bersahabat dengan orang yang memutuskan tali silaturahmi. Fa inni wajadtuhu mal'unan fi kitabillah, karena sesungguhnya aku mendapati orang yang seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an fi thalathati mawatina, dalam 3 tempat. Aku ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ibadallah, di antara bahaya dan ancaman orang yang memutuskan tali silaturahmi adalah ia distempel atau dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang fasik serta merugi di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 26 sampai dengan 27, yudillu bihi katsira, dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yahdi bihi katsira, dan dengan perumpamaan tersebut banyak orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudillu bihi illal fasikin, dan tidaklah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang fasik. Bagaimana karakter orang fasik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal, dan mereka memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk menyambungnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk menyambung tali silaturahmi, untuk menyambung kekerabatan di antara kita semua. Wa yusiduna fil ard, dan mereka merusak di atas permukaan bumi ini. Ulaika humul khasirun, maka mereka orang-orang yang merusak perjanjiannya dengan Allah, kemudian orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi, kemudian orang-orang yang merusak di atas permukaan bumi ini. Ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Walaupun pada zahirnya kita lihat mereka itu adalah orang-orang yang berharta, walaupun pada zahirnya mereka itu adalah orang-orang yang terpandang, mereka itu adalah orang-orang yang berkuasa, akan tetapi kalau mereka melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka memutuskan tali silaturahmi, dan mereka merusak di atas permukaan bumi ini, maka ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ibadallah, dan di antara bahaya dan ancaman bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi
adalah bahwa amal-amalnya tidak akan diangkat dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam As-Suyuti meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna a'mala bani Adam," sesungguhnya amalan-amalan anak cucu Adam, tu'radu 'ala Allah taala, akan diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, asyiyata kulli khamisin lailatal jum'ah, di setiap Kamis sore pada malam Jumat. Fala yuqbalu 'amalu qati'ir rahim. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayang sekali orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi di antara mereka tidak akan diangkat dan tidak akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya, walaupun dia melakukan kebaikan, walaupun dia melakukan proyek-proyek kebaikan sepenuh langit dan bumi, akan tetapi kalau dia adalah orang yang memutuskan tali silaturahmi, maka tidak akan diangkat amalannya naik kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali memperbaiki hubungan silaturahminya terhadap kerabatnya. Ibadallah, dan di antara ancaman dan bahaya memutuskan tali silaturahmi adalah bahwa pada hakikatnya ia memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy taqul," bahwasanya rahim itu berhubungan atau menempel kepada arasy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahim tersebut berkata, "Man wasalani wasalahu Allah," barang siapa yang menyambung denganku, artinya barang siapa yang menyambung tali silaturahmi kata rahim, maka sesungguhnya dia telah menyambung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man qata'ani, barang siapa yang memutuskan aku kata rahim, atau dengan kata lain memutuskan tali silaturahminya kata Allah, maka dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik, diberikan keistiqomahan untuk menyambung tali silaturahmi kepada semua kerabat kita. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, "wa malaikatahu," dan para malaikatnya, "yusalluna 'alan nabi," bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya salam penghormatan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzu bika minal baras. Allahumma inna na'udzu bika minal junun. Allahumma inna na'udzu bika minal judam. Allahumma inna na'udzu bika min sayyi'il asqam. Allahumma aslih ulata umurina ووفقهم لما فيه صلاحهم ولما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعنهم بالقيام على مهامهم كما أمرتهم يا رب العالمين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم الصالحين الناصحين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم
washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis salat.